Halo Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kami dari Elkana Ministry menyapa saudara kembali hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus baik saudara. Mari hari ini kita membuka Alkitab kita, sama-sama kita akan renungkan firman Tuhan. Kita akan baca kembali firman Tuhan yang sudah kita baca setiap hari saudara. Dan kami berterima kasih untuk setiap saudara yang setia mengikuti pembacaan Alkitab. Kami percaya saudara bukan setia kepada manusia, tetapi saudara setia kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mendoakan untuk semakin rajin, semakin setia di hari-hari ini menjelang Tuhan datang kedua kali. Tuhan mendapati anak-anak Tuhan selalu setia saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab hari ini, mari kita akan mulai semuanya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Elohim kami yang hidup, kami berterima kasih Bapa untuk setiap hidup kami, kesehatan, nafas hidup kami tahu ini anugerah Tuhan. Manusia boleh mencari kebahagiaan di tempat manapun Tuhan, tetapi satu hal yang kami dapati, bahwa kebahagiaan itu kami hanya dapati di dalam Tuhan. Ketika kami duduk tenang dengan Bapa, ketika kami membaca firman, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami tahu itulah kebahagiaan yang sejati. Terpuji nama Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami yang rindu dan haus untuk kembali baca firman. Kami percaya Roh Kudus yang luar biasa baik akan tolong kami hari-hari ini. Saat kami baca firman, kami bukan baca dengan logika kami, tetapi kami, Roh Kudus tuntun pikiran, hati kami, sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang diajarkan Roh Kudus bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami siap sedia untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan membacakan untuk saudara dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-34. Dan seperti biasa, sebagai informasi saudara, saya membacakan buat saudara menggunakan Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Mari kita baca bersama. Kota-kota untuk orang Lewi. Yahweh berbicara kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Firman-Nya, perintahkanlah Bani Israel supaya mereka memberikan dari warisan mereka kepada orang-orang Lewi, yakni kota-kota untuk didiami dan diberikan kepada orang-orang Lewi, juga tanah penggembalaan di sekitar kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi milik mereka untuk mereka diami, dan tanah-tanah pengembalaan bagi hewan yang mereka miliki dan bagi semua ternak mereka. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi itu ialah dari tembok kota hingga keluar 1000 hasta sekelilingnya. Haruslah kamu mengukur di luar kota itu di sisi timur 2000 hasta, dan untuk sisi selatan 2000 hasta, dan untuk sisi barat 2000 hasta, dan untuk sisi utara 2000 hasta, dan kota itu ada di tengah-tengahnya. Itulah tanah-tanah yang menjadi penggembalaan kota-kota itu bagi mereka. Kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi adalah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu kamu harus memberikan 42 kota. Semua kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi ada 48 kota beserta lahan penggembalaannya. Kota-kota yang harus kamu berikan dari milik Bani Israel dari suku yang banyak haruslah kamu beri banyak, dan dari suku yang sedikit haruslah kamu beri sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang-orang Lewi sesuai dengan warisan yang dibagikannya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, berbicara kepada Bani Israel, dan katakanlah kepada mereka, ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, maka kamu harus memiliki kota-kota untuk menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut balas, agar si pembunuh itu jangan mati sampai ia dihadapkan jemaat untuk diadili.
Dan dari kota-kota yang kamu berikan itu haruslah ada 6 kota perlindungan bagimu. Engkau harus memberikan 3 kota di seberang Yordan, 3 kota di tanah Kanaan. Itulah yang akan menjadi kota-kota perlindungan. Keenam kota ini haruslah menjadi tempat perlindungan bagi Bani Israel, bagi orang asing dan orang asing yang ada di tengah-tengah mereka, agar setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika dengan senjata dari besi ia memukul seseorang sehingga orang itu mati, ia adalah seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dihukum mati. Jika ia dengan sebuah batu di tangan yang dengan batu itu menyebabkan seseorang mati, ia telah membunuhnya dan orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dihukum mati. Jika ia memukul dengan kayu di tangannya yang menyebabkan seseorang itu mati, ia telah membunuhnya dan orang itu mati, ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dihukum mati. Orang yang menuntut darah dialah yang harus menghukum mati pembunuh itu. Ketika ia bertemu dengannya, ia harus membunuhnya. Namun jika ia mendorong orang itu karena kebencian atau melemparinya dengan sengaja dan orang itu mati, atau jika karena permusuhan ia memukul orang itu dengan tangannya dan orang itu mati, pastilah orang yang memukulnya itu mati. Ia seorang pembunuh. Orang yang menuntut darah haruslah membunuh pembunuh itu ketika ia bertemu dengannya. Namun jika ia tiba-tiba mendorong orang itu tanpa permusuhan, atau ia melemparkan sesuatu kepadanya dengan tanpa sengaja, atau dengan tidak sengaja menjatuhkan sebuah batu di atas orang itu yang menyebabkan orang itu mati, dan ia bukanlah musuh orang itu dan tidak bermaksud mencelakakan orang itu, maka jemaat itu akan mengadili orang yang membunuh itu dan orang yang menuntut darah menurut hukum ini. Jemaat itu haruslah melepaskan pembunuh itu dari tangan orang yang menuntut darah, dan jemaat itu haruslah membawanya kembali ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri ke sana, dan dia harus tinggal di sana sampai imam besar yang telah diurapi dengan minyak kudus itu mati. Namun jika pembunuh itu memang keluar meninggalkan batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri ke sana, dan penuntut darah menjumpainya di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka ia tidak berhutang darah. Karena itu ia harus tinggal di dalam kota perlindungannya sampai matinya imam besar itu. Dan setelah kematian imam besar itu, pembunuh itu boleh kembali ke tanah kepunyaannya. Dan hal-hal itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu. Siapa saja yang membunuh seseorang menurut keterangan para saksi, pembunuhnya harus dihukum mati. Tetapi satu orang saksi tidak cukup menyatakan terhadap seseorang untuk dihukum mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan bagi seorang pembunuh yang adalah penjahat untuk dihukum mati, karena pastilah ia dihukum mati. Dan janganlah kamu menerima uang tebusan bagi orang yang melarikan diri ke kota perlindungan, sehingga mengizinkan dia untuk kembali tinggal di negerinya sampai kematian imam. Janganlah kamu mencemarkan negeri yang kamu tinggali, karena darah itulah yang menjadikan negeri itu cemar. Dan negeri itu tidak dapat ditebus karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang menumpahkannya. Janganlah engkau menajiskan negeri yang kamu diami, tempat aku berdiam di tengah-tengahnya, karena akulah Yahweh yang berdiam di tengah-tengah Bani Israel. Haleluya. Amin. Demikian kita sudah membaca firman Tuhan dalam Bilangan pasalnya yang ke-35, saudara. Biarlah kita semua diberkati oleh pembacaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Biarlah besok dan seterusnya Tuhan akan memampukan kita semua untuk terus bisa membaca firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, juga bagi hidup kita sendiri di hadapan Tuhan. Saudara, sampai bertemu kembali. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.